Assalamualaikum, salam welas asih, salam rahayu. Kadang saya merenung sendiri, duduk diam sambil menatap langit yang luas. Di bawah langit yang sama, kita berdoa setiap hari. Tapi mengapa hidup kita tak juga berubah? Mengapa bangsa ini seolah tertidur di tengah dunia yang berlari? Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Hutan, laut, tambang, matahari, angin. Tapi entah kenapa negeri ini tetap menjadi langganan kemiskinan dan keterbelakangan. Padahal doa tak pernah putus. Surau dan masjid berdiri megah. Tapi kenapa perut masih lapar? Jalan masih rusak dan sekolah masih bocor. Saya tidak menyalahkan agama, jangan salah paham. Justru saya percaya bahwa agama itu adalah cahaya. Tapi cahaya itu kini seperti tertutup kabut. Kabut fanatisme, simbolisme, dan kebanggaan kosong. Kita lebih sibuk membela lambang-lambang agama daripada menanamkan nilai-nilainya. Pernah saya lewat sebuah desa. Di sana berdiri bangunan masjid yang sangat megah, penuh marmer, kubah mengkilap. Tapi di sampingnya, anak-anak berlari tanpa alas kaki, membawa botol plastik untuk menjual air minum. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Mereka bilang, yang penting ibadah kami terjaga. Dunia ini hanya sementara. Kalimat itu terdengar pasrah sekaligus menyedihkan. Bukankah agama seharusnya mendorong kita untuk bekerja, mencipta, membangun kehidupan yang layak? Tapi justru kita menjadikannya alasan untuk menyerah. Leluhur Jawa menyebutnya urip mung mampir ngumbi. Hidup hanya singgah untuk minum. Tapi bukan berarti kita tidak harus membersihkan gelasnya, mengisi airnya, atau menawarkannya pada yang haus. Negara kita katanya negara hukum, katanya berdasar Pancasila. Tapi mengapa ketika ada konflik soal rumah ibadah, hukum bisa dikalahkan oleh amarah massa? Bukankah keadilan itu seharusnya berpihak pada semua? Tapi kita lebih takut pada demo daripada pada nurani. Lebih takut pada kerumunan yang bawa simbol agama daripada pada anak yatim yang menangis di pojok pasar. Ada tempat ibadah yang dipermasalahkan bukan karena merugikan siapa-siapa, tapi hanya karena berbeda. Lalu kita biarkan dirusak atas nama Tuhan. Tapi saya yakin Tuhan manapun tak pernah memerintahkan kekerasan. Yang memerintahkan itu ego kita, kebodohan kita, ketakutan kita yang dibungkus atas nama suci. Iman yang sejati menurut saya bukan hanya yang mengarah ke langit, tapi juga yang menapak ke tanah, yang membuat kita lebih peduli pada yang lemah, yang membuat kita berkata jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tidak mencuri meskipun bisa. Tapi kini kita punya banyak orang yang hafal ayat tapi lupa etika. Hafal doa tapi lupa bahwa tetangganya sedang kelaparan. Rajin ibadah tapi tak segan mengambil hak orang lain. Kita mencintai Tuhan dalam bentuk ritual tapi tidak dalam bentuk kemanusiaan. Leluhur kita percaya pada keseimbangan. Mereka mengajarkan memayu hayuning bawono, menjaga keindahan dan kesejahteraan dunia. Artinya, iman tak boleh membuat kita buta. Justru harus membuat kita lebih peka terhadap penderitaan sesama. Saya pernah mendengar seorang petani tua berkata, "Sekarang orang lebih suka minta hujan lewat doa di masjid daripada memperbaiki irigasi." Saya terdiam bukan karena saya menolak doa, tidak.
Tapi karena saya tahu Tuhan pun mencintai petani yang turun ke sawah dengan cangkul di tangan, bukan hanya dengan tangan menengadah. Hari ini terlalu banyak doa dipanjatkan, tapi tak banyak laku yang dijalankan. Terlalu banyak majelis, tapi sedikit majelis yang membahas etika. Kita berbicara panjang soal surga, tapi tidak bicara bagaimana cara membuat bumi jadi tempat yang lebih layak. Leluhur kita dulu tak sekadar berdoa, mereka membaca langit, mencium angin, merasakan tanah. Mereka hidup dalam ilmu Titan, menyatu dengan semesta. Bagi mereka Tuhan ada dalam embun, dalam suara angin, dalam air yang mengalir. Kita hidup di zaman yang memuja simbol. Peci tebal jadi lambang keimanan. Jubah panjang jadi tanda ketakwaan, tapi tidak ada simbol untuk kejujuran. Tidak ada tanda khusus bagi kasih sayang. Kita lebih sibuk membahas bentuk, bagaimana cara berpakaian yang syar'i, bagaimana cara berdoa yang benar, bagaimana bentuk tempat ibadah yang ideal. Tapi kita jarang membahas bagaimana bersikap adil. Jarang membahas bagaimana berperilaku santun. Jarang mengajarkan bahwa membuang sampah sembarangan juga dosa. Padahal nalar, logika, rasa adalah bagian dari anugerah ilahiyah. Tapi entah mengapa akal dianggap berbahaya. Orang yang bertanya dibilang sesat. Orang yang berpikir kritis dibilang kafir. Padahal semua nabi dulu datang dengan pertanyaan, bukan dengan kemarahan. Di titik ini saya ingin mengajak Anda merenung. Apakah agama yang kita peluk ini sedang membuka jendela kesadaran, ataukah justru menjadi tirai yang menutup pandangan? Karena yang saya lihat, terlalu banyak orang yang membela Tuhan, tapi tidak pernah bertanya, apa betul Tuhan butuh dibela? Atau justru kita yang ingin terlihat suci di mata manusia? Seringkali kita marah jika simbol Tuhan disentuh, tapi kita diam saat anak-anak kelaparan. Kita ngamuk kalau tempat ibadah kita diganggu, tapi kita tidak terganggu kalau harga-harga melonjak, kalau tanah rakyat dijual, kalau petani digusur demi proyek. Apa artinya iman kalau ia tak membuat kita berpihak pada yang tertindas? Lihat dunia luar. Mereka sedang membangun kota cerdas, sistem pendidikan mutakhir, teknologi ramah lingkungan, AI, dan bioteknologi. Sementara kita masih sibuk mendebat bacaan doa, masih sibuk melabeli orang lain sebagai bid'ah atau kafir. Kita percaya Tuhan tak akan tidur, tapi kita sendiri malah tidur. Kita berkata Allah pasti menolong, tapi tak ada langkah nyata yang kita lakukan. Kita pasrah yang keliru, pasrah yang membunuh potensi. Padahal kitab yang kita yakini berkata, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Lalu kenapa kita masih diam? Leluhur kita punya ajaran yang indah. Sangkan Paraning Dumadi, sebuah pengingat akan asal dan tujuan hidup. Bahwa kita datang dari Sang Pencipta dan akan kembali kepadanya. Bukan hanya dengan ibadah, tapi dengan seluruh laku hidup kita. Artinya bukan hanya berapa banyak doa yang kita panjatkan, tapi berapa banyak luka yang kita obati. Bukan hanya berapa ayat yang kita hafal, tapi berapa banyak ketidakadilan yang kita lawan. Karena bagi mereka, Tuhan bukan sekedar nama dalam kitab. Tuhan adalah rasa. Gusti ono ing tengahe urip. Tuhan hadir dalam denyut kehidupan itu sendiri. Dalam kasih sayang, kejujuran, kerja keras, dan kesediaan menolong meski kita sendiri kekurangan. Saudaraku, saya tidak sedang mengajak Anda meninggalkan agama. Tidak, saya justru mengajak kita kembali kepada inti agama yang seringkali justru kita lupakan karena terlalu sibuk pada kulitnya. Mari kita jadikan iman bukan sebagai tirai yang menutupi mata, tapi jendela yang membuat kita melihat lebih jauh.
Mari kita wujudkan Pancasila bukan sekedar sebagai hafalan upacara, tapi sebagai jalan hidup, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Kalau bukan kita yang menghidupkan nilai-nilai itu, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan? Kadang saya bertanya, kenapa dunia luar bisa melesat jauh, sementara kita seperti terus berputar di tempat yang sama. Lihatlah negara-negara seperti Swedia, Norwegia, Denmark. Negara-negara ini bukan negara kaya sumber daya alam, tapi mereka punya satu kekayaan besar, cara berpikir yang terbuka. Mereka tidak terlalu religius dalam arti simbolik. Rumah ibadah mereka tidak banyak, tapi sekolah dan laboratoriumnya maju. Mereka tidak banyak berdoa keras-keras, tapi mereka bekerja dengan kesadaran tinggi dan disiplin yang mendalam. Sementara di sisi lain, banyak negara di Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah yang sangat religius. Doa ada di mana-mana, ritual tak pernah berhenti. Tapi, mengapa justru angka kemiskinan dan korupsi tinggi? Jawabannya bukan pada agama, tapi pada bagaimana agama digunakan. Banyak penguasa memakai agama bukan untuk membimbing rakyat, tapi untuk mengendalikan mereka. Mereka menyuruh rakyat taat kepada Tuhan, tapi mereka sendiri tak takut kepada keadilan. Agama dijadikan alat legitimasi. Sedikit-sedikit melawan pemerintah itu dosa. Bertanya itu menyalahi takdir. Kritik itu memberontak. Padahal leluhur Jawa justru mengajarkan wani ngadepi, wani mikir, wani membenarkan, berani menghadapi, berani berpikir, berani meluruskan. Kalau agama dipakai untuk membungkam pertanyaan, maka rakyat hanya jadi penonton dan kekuasaan menjadi panggung drama, bukan rumah keadilan. Kita diajarkan sejak kecil, dunia ini cuma persinggahan, yang penting akhirat. Benar, tapi bukan berarti dunia diabaikan. Sementara kita sibuk membangun kuburan yang megah, dunia luar sibuk membangun universitas dan pusat penelitian. Kita sibuk mendoakan rezeki. Mereka sibuk membuat inovasi. Kita sibuk melarang ini itu karena takut dosa. Mereka sibuk mencari solusi untuk kemiskinan dan penyakit. Maka jangan heran kalau mereka maju, karena mereka sadar bahwa Tuhan pun mencintai orang yang menanam, bukan hanya yang menadahkan tangan. Bukankah Tuhan kita memerintahkan kita untuk memberi, bukan malah meminta-minta? Pernah saya membaca anggaran sebuah kota kecil, ratusan juta habis untuk lomba azan, festival religi, dan pembangunan gapura masjid. Tapi anggaran untuk perpustakaan desa hanya cukup untuk beli 2 rak buku bekas. Kita membangun banyak tempat ibadah, tapi tidak membangun sistem distribusi beras. Kita memperindah kubah, tapi lupa memperbaiki jalan ke rumah sakit. Agama tidak salah, yang keliru adalah prioritas kita. Leluhur Jawa mengajarkan toto titis dan tuntunan, atur dengan bijak dan pimpin dengan rasa. Bukan artinya kita tidak boleh membangun tempat ibadah, tapi jangan sampai kita memuja bangunan tapi melupakan pembangunan manusia. Saya sering melihat setiap ada teknologi baru, ada yang langsung bilang, ini sesat,
ini dari barat, ini berbahaya. Padahal teknologi itu netral, tergantung siapa yang memegangnya dan untuk apa ia digunakan. Negara-negara seperti UAE, Uni Emirat Arab, justru menjadi bukti bahwa agama dan sains bisa berdampingan. Mereka membangun masjid, tapi juga mengirim satelit keluar angkasa. Mereka mengaji, tapi juga membangun kota pintar. Lalu kenapa kita yang katanya beriman malah takut pada kemajuan? Jangan-jangan kita tidak takut sains, tapi takut kehilangan kontrol atas kebodohan. Budaya takut salah, takut neraka, takut dicap kafir. Ini yang paling menyedihkan. Banyak dari kita lebih takut pada hukuman daripada pada ketidakadilan. Lebih takut disebut kafir daripada takut melihat saudara kita kelaparan. Kita tidak berani bertanya karena takut dikutuk. Kita tidak berani berpikir karena takut dianggap sesat. Akhirnya kita pasrah, kita diam. Kita hanya mengikuti tanpa tahu kemana arah sebenarnya. Padahal dalam ajaran Jawa, urip iku kudu wani ngrasani rasa. Hidup itu harus berani mengecap rasa, berani mengalami, berani bertanya pada batin. Kalau semua ditakut-takuti, maka bangsa ini akan tumbuh dalam kepatuhan palsu. Patuh, tapi tidak tahu kenapa tunduk. Tidak sadar untuk apa. Swedia, Denmark, Norwegia tidak banyak beribadah formal, tapi rakyatnya jujur. Sistem pendidikannya maju dan korupsinya minim. Beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika sangat religius secara simbolik, tapi sistemnya rusak, rakyatnya miskin. Uni Emirat Arab, UYA, negara muslim yang membuktikan bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak perlu bermusuhan. Jadi jelas, bukan agama yang membuat miskin, tapi cara beragama yang membungkam akal sehat, membunuh semangat belajar, dan mematikan etika sosial. Saudaraku, kita tidak kekurangan doa, tapi kita kekurangan kesadaran. Kita tidak kekurangan ayat, tapi kita kekurangan keberanian untuk menafsirkannya dengan hati dan akal. Banyak orang bangga bisa menangis saat sujud, tapi tidak menangis saat melihat anak kecil makan nasi tanpa lauk. Banyak yang khusyuk beribadah 5 waktu, tapi tidak pernah menyapa tetangganya yang janda tua. Agama bukan pelarian. Agama bukan tirai untuk menutup kenyataan. Agama adalah jendela dan kita harus berani membuka jendela itu, melihat dunia apa adanya dan bertanya, sudahkah aku menjadi manusia yang benar-benar hidup? Kalau Anda merasakan bahwa narasi ini bukan sekadar kata-kata, tapi getaran batin yang menggugah. Kalau Anda merasa bahwa video seperti ini perlu terus ada di tengah banjir konten hiburan yang melalaikan, saya mengundang Anda dengan rendah hati. Berikan dukungan melalui fitur Super Thanks di bawah Viga ini. Bukan karena saya mengemis, tapi karena setiap dukungan Anda adalah energi yang membuat saya bisa terus menyalakan cahaya kesadaran melalui narasi, renungan, dan suara-suara yang jujur. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga narasi ini bukan hanya liwah di telinga, tapi mengendap di hati, menggugah Anda untuk bertanya, untuk berpikir, dan yang paling penting, untuk bertindak. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga cerita ini bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar, sehingga kita dapat belajar mana hal yang positif yang bisa kita gunakan dan mana hal yang negatif yang bisa kita harus hindari. Dengan bertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan sebuah sito Jawa dari pembabaran Primbon Jawa hasil waris nenek moyang Jawa kita. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rizki, rezeki, serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas kewarasan kawilujengan buat kita semuanya. Akhir, wassalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa neng channel Hendri Kim Yong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.